Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda lewat penyampaian program Maluku Antar Nusa, edisi hari ini Rabu 17 Mei 2017. Beragam topik berita menarik sesaat lagi akan kami sampaikan untuk Anda, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Tim Cybercrime Reskrim Sus Polda Maluku periksa terduga pelecehan agama di media sosial. Sidang kode etik DKPP tidak mengganggu pelantikan kepala daerah terpilih. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya, hasil liputan tim redaksi kami. Dan bersama saya Alen Lekatompesi, berikut kita ikuti berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, tim Cybercrime Reskrim Sus Polda Maluku hari ini melakukan pemeriksaan terhadap Christian Dirks alias Ian Dirks, terduga pelecehan agama di media sosial. Pelaku itu diamankan aparat TNI Selasa sore di kawasan Batu Gajah, Ambon. Pemilik akun Facebook Christian Dirks alias Ian Dirks sempat menjadi viral di media sosial akibat kalimat postingannya yang bernuansa sara. Pemilik akun ini pun dibully ribuan netizen. Akibat tulisannya itu ia diamankan aparat keamanan karena dianggap bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Pemilik akun itu diamankan aparat TNI di sekitar rumahnya di kawasan Batu Gajah, Ambon. Yang bersangkutan kemudian diserahkan ke Polres Ambon. Terduga pelaku diinterogasi oleh tim dari Intelkam Polres Ambon sebelum akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke Ditreskrim Sus Polda Maluku bidang Cybercrime. Kasubdit 2 Cybercrime Ditreskrim Sus Polda Maluku AKBP Saminata menjelaskan pihaknya sementara melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Terduga belum ditetapkan sebagai tersangka karena menunggu hasil pemeriksaan dan barang bukti. Media Instagram itu ada beberapa yang kita dapatkan, memang ada Instagram yang mengupload hasil screenshot dari sebuah diduga dari Facebook, status Facebook seseorang. Itu memang dari kalimat yang dimunculkan memang bisa menimbulkan tadi itu, menyebar informasi yang mengandung unsur kebencian tadi itu. Sehingga akhirnya kami dalami dan saat ini sampai sekarang kami masih mencoba mengumpulkan keterangan terkait dengan itu sehingga nanti dapat mendukung apakah ini kategori sebuah unsur pidana dari sebuah undang-undang yang ada, khususnya undang-undang ITE. Tim penyidik Cybercrime di Treskrim Sus Polda Maluku akan melakukan pemeriksaan juga terhadap 3 saksi dalam kasus ini. 2 diantaranya merupakan pelapor dan lainnya adalah keluarga pelaku. Sejak 2016 hingga kini, Unit Cybercrime menangani berbagai kasus pelanggaran IT, di antaranya kasus penyebar kebencian bernuansa sara sebanyak 2 kasus, 5 kasus saling menghujat di media sosial, dan berbagai kasus kejahatan lainnya dengan menggunakan teknologi informasi. Christine Sifailut Kurniawan melaporkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP hari ini menggelar sidang kode etik kepada penyelenggara pilkada di 2 kabupaten di Provinsi Maluku. Kedua penyelenggara pemilu yang menjalani sidang kode etik tersebut yakni Panwas dan KPUD Seram bagian Barat dan Maluku Tenggara Barat. Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menggelar sidang kode etik terhadap penyelenggara pilkada di 2 kabupaten di Maluku, yakni Seram bagian Barat dan Maluku Tenggara Barat. Komisioner Panwas, KPUD, SBB dan MTB menjalani sidang kode etik sebagai teradu. Dalam sidang kode etik hari ini, pengadu yakni tim pasangan Rodal dengan nomor urut 1 di SBB dan tim pasangan Doa dengan nomor urut 3 di MTB. Penyelenggara pilkada dari SBB dan MTB menjalani sidang yang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi baik dari pengadu maupun teradu. Sebagai tempat penyelenggaraan sidang kode etik ya di Provinsi Maluku itu
ada Kabupaten Buru. Kabupaten Buru itu sudah sidang dan sudah diputuskan, yaitu KPU dan Panwasnya. Kemudian yang berikut itu hari ini itu Kabupaten Seram bagian Barat, itu juga KPU dan Panwas. Sidangnya ini sidang kedua, sidang putusannya belum. Kemudian juga hari ini juga Maluku Tenggara Barat, itu juga KPU sama Panwas. Yang hari ini sidang kedua, belum ada putusan. Yang baru putusan adalah Buru. Yang Buru itu Panwasnya itu direhabilitasi nama baiknya. Jadi sangkaannya itu, aduannya itu tidak terbukti. Sementara KPU-nya itu diberi peringatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pengadu dari SBB dalam tuntutannya menyatakan proses pilkada di SBB tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ada syarat pencalonan yang dilakukan tidak sesuai mekanisme serta temuan DPT yang bermasalah. Pasangan nomor urut 1, Rodal, melaksanakan proses di DKPP terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu. Yang di dalamnya kita sudah melaksanakan persidangan sudah 2 kali, tanggal 20 terkait dengan aduan yang kita sampaikan, penjelasan aduan, dan hari ini tanggal 17 kita menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan hari ini. Dan kesimpulan dari seluruh proses sidang kode etik yang diselenggarakan oleh Majelis Hakim dari DKPP Pusat, dalam hal ini Ketua Majelis Hakim Pak Dr. Nur Hidayat Sarbini, ada beberapa pernyataan resmi daripada Komisi Penyelenggara Pemilu Kabupaten Seram bagian Barat. Yang pertama, bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon yang menerangkan 2 syarat sebagai syarat calon daripada bakal calon menjadi calon, yaitu tidak memiliki hutang pribadi atau perorangan atau berbadan hukum yang menurut isyarat undang-undang harus dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Masuhi tempat tinggal paslon. Dan juga syarat yang berikut yaitu tidak dinyatakan valid karena tidak ada Pengadilan Tata Niaga di Ambon, maka Pengadilan Tinggi mengeluarkan surat yang menerangkan tidak sedang valid. Tetapi yang terjadi di KPU Kabupaten Seram bagian Barat, KPU Kabupaten Seram bagian Barat memakai surat keterangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk 2 syarat calon yang disyaratkan dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Berdasarkan surat keputusan KPU itu 37.584. Sementara DA1 KWK yang punya saksi pada saat penetapan pleno di Kecamatan Kuamual 37.634. Artinya bahwa telah terjadi selisih pengurangan 220. Ketika dikonfrontir pada saat persidangan, Ketua Divisi Logistik, Divisi Data menyatakan bahwa ada selisih C1 pada TPS 50. Padahal pada TPS 50 itu jumlah pemilihnya itu hanya 49, laki-laki 23 dan perempuan 26. Apakah persoalan selisih yang hanya 49 dapat menjawab persoalan selisih 220? Ini tadi yang kami persoalkan dan kami pertanyakan di sana. Sidang kode etik yang dilaksanakan DKPP terhadap penyelenggara pilkada di 2 kabupaten itu dipimpin Hakim Ketua Nur Hidayat Sarbini dari DKPP, didampingi Endang Uwi Datining Tias dari DKPP,
Majelis Pemeriksa Daerah yang terdiri dari Tony Pariela, unsur akademisi, La Alwi dari KPU Maluku, dan Dumas Maneri dari Bawaslu Maluku. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Pelantikan kepala daerah terpilih tetap dilaksanakan, kendati keputusan sidang kode etik penyelenggara pilkada belum ditetapkan oleh DKPP. DKPP telah memutus satu sidang kode etik penyelenggara pilkada, yakni Kabupaten Buru, sementara Kabupaten SBB dan MTB masih dalam proses persidangan. Ketua Bawaslu Maluku Fadli Silawane menyatakan pelantikan kepala daerah terpilih tetap dilaksanakan, kendati sidang kode etik penyelenggara pilkada masih berlangsung. Di Maluku, 3 kabupaten yang penyelenggara pilkadanya menjalani proses sidang kode etik, yakni Kabupaten Buru, SBB, dan Maluku Tenggara Barat. Penyelenggara pilkada di 3 kabupaten itu, 1 diantaranya telah berkekuatan hukum tetap, yakni Kabupaten Buru. Panwas Kabupaten Buru nama baiknya direhabilitasi, sementara KPUD setempat diberikan peringatan. Sementara untuk penyelenggara pilkada di SBB dan Maluku Tenggara Barat masih dalam proses persidangan. Ya, jadi itu yang perlu kami dudukan bahwa putusannya ini kan belum kan. Nah, yang mau proses pelantikan itu kan dalam konteks yang lain. Konteks yang lain ini dia kaitannya dengan dugaan pelanggaran kode etik dan sampai sekarang juga kan belum ada putusan, kan begitu. Jadi kalau ditanya apa mengganggu atau tidak, ya saya mau sampaikan bahwa posisinya itu adalah ini melalui proses kode etik. Kode etik itu kan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individu penyelenggara itu. Sementara dalam proses pelantikan itu kan prosesnya dalam konteks yang lain. Dalam sidang kode etik hari ini yang berlangsung di Ambon, pengadu dari Seram bagian Barat mempertanyakan independensi penyelenggara pilkada, dalam hal ini Panwas dan KPUD setempat. Ketidaktelitian dan ketidakcermatan yang mengakibatkan tidak netralitasnya Komisioner KPU Seram bagian Barat, tidak profesionalnya KPU Seram bagian Barat, dan tidak memiliki integritas sehingga mengakibatkan seluruh tahapan dalam proses pelaksanaan pilkada itu terganggu. Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak berlaku surut, terutama pasal 50. Itu. Apabila KPU SBB dinyatakan salah, saya akan melaporkan KPUD kepada instansi terkait dalam hal ini, kejaksaan maupun polisi, terkait dengan pasal pidana yang mereka langgar, yaitu seseorang dalam memberikan keterangan palsu seakan-akan benar meloloskan syarat pasangan calon, dipidanakan 72 bulan penjara atau denda 96 juta. Ketua KPUD Seram bagian Barat Ahmad Silehu selaku teradu saat dikonfirmasi menyatakan tetap akan mengikuti persidangan sambil menunggu keputusan hukum tetap. Dalam sidang lainnya terkait dengan penyelenggaraan pilkada di Maluku Tenggara Barat, Panwas dan KPUD setempat juga menghadiri sidang kode etik selaku teradu karena digugat oleh pengadu, yakni pasangan Doa bernomor urut 3. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Penanggulangan bencana daerah Kota Ambon mendata 2 rumah rusak berat akibat longsor. Terhadap warga yang rumahnya rusak berat, BPBD telah melakukan penanganan tanggap darurat. Sejak awal Mei, hujan mulai mengguyur Kota Ambon. Akibat tingginya curah hujan itu, sejumlah lokasi di Kota Ambon mengalami longsor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon, Enrico Matita Putih, mengatakan akibat longsor beberapa waktu lalu, 2 rumah mengalami rusak berat masing-masing di Lateri dan Lorong Putri, Desa Batu Merah. Selain itu, terdapat juga rumah warga yang mengalami rusak ringan. Untuk warga yang rumahnya rusak berat, BPBD Kota Ambon telah memberikan bantuan tanggap darurat berupa terpal dan makanan. Selain tanggap darurat, BPBD juga selalu memberikan edukasi kepada warga sehingga mandiri dalam tanggap bencana. Masukan kepada masyarakat bahwa hanya berupa himbauan memang bahwa berhati-hati dan waspada, terutama untuk masyarakat yang tinggal di lereng-lereng dan di bantaran sungai. Kami memang telah memasang salah satu alat early warning system, landsliding. Itu kami pasang di Batu Gajah, sehingga pada saat nanti ada indikasi terjadi longsor, itu sudah bunyi, alatnya sudah bunyi. Dan memang sampai dengan saat ini kami tetap pantau dan masih kondisi aman. Saat ini BPBD Kota Ambon melaksanakan program pelatihan relawan unit siaga bencana sekolah atau USIBELA. Program tersebut dilaksanakan pada 5 SMP di 5 kecamatan dengan melibatkan petugas BPBD Provinsi Maluku, BMKG, dan TNI. Untuk Kecamatan Sirimau, SMP Negeri 1 menjadi contoh program USIBELA. Kepala SMP Negeri 1 Ambon, Nyonya Gertruida Pati, mengatakan dengan kegiatan itu, siswa dan guru dapat mengetahui cara menyelamatkan diri bila terjadi bencana. Ini merupakan suatu kegiatan yang baru, yang sangat bermanfaat, baik untuk anak-anak itu sendiri, tapi juga bagi semua warga sekolah. Juga mereka juga bisa mensosialisasi materi ini di lingkungan keluarga. Jadi saya sangat mengapresiasi positif sekali atas kegiatan yang dilakukan oleh BPBD tingkat kota. Hamzah Tumia melaporkan. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur menjelang bulan suci Ramadan turun hingga 50%. Hal ini disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat setempat. Bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Bula yang mengalami penurunan harga, antara lain cabai rawit turun dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp30.000. Cabai keriting turun dari Rp66.000 per kilogram menjadi Rp60.000. Sementara tomat bertahan pada kisaran Rp15 hingga Rp20.000 per kilogram.
Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah. Sebelumnya harga bawang merah menyentuh angka Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000. Menurut pedagang pasar tradisional Bula, turunnya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat setempat. Kalau beras naik sedikit saja. Kalau per encer masih tetap, per karung naik 5.000. Itu dari berapa ke berapa? Dari kalau gentongnya 25, biasanya 290, sekarang 295. Kendati demikian, tidak semua bahan pokok di pasar tradisional Kota Bula mengalami penurunan harga. Beberapa komoditas justru melonjak, diantaranya bawang putih. Harga bawang putih yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram meningkat menjadi Rp55.000 per kilogram. Demikian juga beras yang mengalami kenaikan bervariasi antara Rp3 hingga Rp5.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah segera melakukan operasi pasar untuk mengontrol harga berbagai bahan pokok di daerah tersebut. Dari Bula Seram bagian timur, Mansur Boynau melaporkan. Daya beli masyarakat di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur dan sekitarnya melemah dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini mengakibatkan pendapatan para pedagang di sana juga ikut turun. Pemerintah diminta segera memperbaiki kondisi tersebut. Roda perekonomian di Kabupaten Seram bagian timur dalam beberapa bulan terakhir cenderung melambat. Hal ini diakibatkan minimnya perputaran uang di masyarakat karena melemahnya daya beli masyarakat setempat. Dampak dari kondisi tersebut turut dirasakan oleh para pedagang di pasar tradisional di Kota Bula. Lemahnya daya beli masyarakat membuat pasar tersebut sepi pembeli. Hal ini mengakibatkan pendapatan para pedagang menurun drastis. Sejumlah pedagang bahkan mengaku pendapatan mereka menurun hingga di bawah 50%. Karenanya sejumlah penjual sayur serta buah-buahan memilih membatasi pasokan dari petani. Mereka khawatir akan mengalami kerugian yang lebih besar jika dagangan mereka tidak laku terjual. Para pedagang berharap pemerintah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah guna memperbaiki daya beli masyarakat. Biasanya kita punya pendapatan kadang 2 juta lebih. Sekarang kan 500 juga dengan susah. Sementara itu sejumlah pihak menilai lambannya roda perekonomian di daerah itu diakibatkan lambannya kinerja pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan proyek-proyek pemerintah yang didanai melalui APBD tahun 2017. Olehnya pemerintah Seram bagian timur diharapkan segera memperbaiki kinerja dengan memperlancar pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Dengannya perputaran uang di masyarakat meningkat dan daya beli masyarakat menjadi lebih baik sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Bula Seram bagian timur, Mansur Boynau melaporkan. Bagi masyarakat Buru Selatan, sarana jalan merupakan akses transportasi darat yang penting bagi masyarakat, terutama bagi petani, untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Karenanya, masyarakat setempat menagih janji pemerintah Provinsi Maluku untuk menyelesaikan pembangunan jalan di Kabupaten Buru Selatan. Jalan penghubung antara Kecamatan Leksula dan Namrole di Kabupaten Buru Selatan menjadi salah satu sarana penting bagi masyarakat di sana. Terlebih khusus bagi para petani yang akan memasarkan hasil pertanian mereka ke Namrole. Hal tersebut disampaikan salah seorang warga Kecamatan Leksula, Bernardus Lesnusa. Lesnusa mengatakan Gubernur Maluku Said Assegaf pernah menjanjikan akan menyelesaikan pembangunan ruas jalan Leksula Namrole. Namun sampai saat ini belum ada realisasi penyelesaian jalan tersebut. Jalan itu terasa sangat penting, terutama saat ini kala cuaca buruk yang mengakibatkan transportasi laut cukup berbahaya. Ruas jalan Leksula Namrole itu merupakan jalan sentra bagi masyarakat Buru Selatan, lebih khusus para petani yang mungkin saja bisa melakukan kegiatan pemasaran pada kabupaten. Dan karena itu kami berharap supaya Pak Assegaf mesti proaktif dalam melihat pembangunan jalan ini.
Itu harapan kami dari masyarakat Buru Selatan. Namun ada kendala saat melintasi desa Namrinat yang merupakan desa pegunungan lintas kedua kecamatan itu. Desa yang dilalui dengan jalan provinsi tersebut berbatu dan sangat membahayakan para pengguna pengendara. Sekretaris Desa Namrinat, Christian Solisa mengungkapkan, kecelakaan di ruas jalan itu sering terjadi, bahkan mengakibatkan korban jiwa. Pemerintah diminta segera melakukan langkah pembangunan jalan dimaksud agar tidak menyulitkan masyarakat. Kami pemerintah Desa Namrinat bersama masyarakat menginginkan adanya perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Pak Gubernur untuk melihat akan perkembangan jalan transportasi kami yang beberapa waktu yang lalu adanya kecelakaan yang menimpa mobil pedesaan mengangkut para bidan-bidan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Dari Namrole, Buru Selatan, Eran Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, hingga hari ini 6 figur bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku telah mengambil formulir pendaftaran di PDI Perjuangan. Diagendakan Kamis besok, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Edwin Adrian Huai juga akan mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon wakil gubernur. Sejak 12 Mei 2017 hingga hari ini tercatat 6 figur telah mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di PDI Perjuangan Maluku. Wakil Ketua Bidang Komunikasi Tim Seleksi Pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon wakil gubernur DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Watubun, menyatakan ke-6 figur yang telah mengambil formulir pendaftaran adalah 4 bakal calon gubernur, masing-masing Barnabas Orno, Said Asgaf, Komarudin Watubun, dan Herman Kudubun. Sementara untuk bakal calon wakil gubernur terdapat 2 nama, yakni Andreas Rentanubun dan Abdullah Fanat. Benhur Watubun menyatakan PDI Perjuangan memberikan peluang seluas-luasnya kepada kader bangsa baik internal maupun eksternal untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Dibuka pada tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 sudah ada 6 figur dan yang memastikan untuk mengambil formulir pada besok hari itu Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Pak Edwin Adrian Huai. Kemudian Pak Tagob Solisa itu pada hari Jumat baru mengambil formulir. Jadi kita lihat potensi dan minat untuk mendaftar atau ingin menggunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cukup besar. Artinya melalui informasi dan juga pengumuman-pengumuman yang sudah kita sampaikan ke masyarakat, kami himbau kepada kader-kader bangsa yang ada di daerah ini, baik internal partai maupun non-partai, kami mengajak untuk semuanya harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Partai ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang berproses dan memperoleh rekomendasi. Jadi tidak ada perbedaan antara kader dan non-kader. Kami berharap ini dimanfaatkan secara baik. Watubun menegaskan proses pendaftaran akan dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan baik oleh internal tim seleksi maupun berdasarkan petunjuk operasional yang dikeluarkan PDI Perjuangan. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Tim penggerak PKK dari Kabupaten Kota Semaluku mengikuti Jambore Kader PKK di Ambon hari ini. Jambore ini akan diisi dengan lomba diversifikasi pangan lokal dan gerakan masyarakat makan ikan serta pengelolaan sampah rumah tangga.
Guna meningkatkan kinerja kader PKK dalam mengimplementasikan 10 program PKK kepada masyarakat, tim penggerak PKK Provinsi Maluku menggelar Jambore Kader PKK yang dilaksanakan di Ambon Rabu pagi. Jambore yang melibatkan kader PKK dari seluruh kabupaten kota se-Maluku ini bertujuan meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kader PKK dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Nyonya Haja Reti Assegaf pada pembukaan Jambore Kader PKK Provinsi Maluku tahun 2017 Rabu pagi. Menurut Reti Assegaf, hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini salah satunya meningkatkan motivasi dan kinerja kader PKK sekaligus akan memberikan penghargaan kepada tim penggerak PKK Kabupaten Kota atas prestasinya terhadap pelaksanaan 10 program PKK di masing-masing daerahnya. Wah, harapan saya itu PKK semakin maju dan eksis apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pembina bahwa PKK harus bereksis dan berbuat lain dari yang lain, ya. Saat membuka Jambore Kader PKK Provinsi Maluku, Gubernur Said Assegaf kembali menegaskan agar tim penggerak PKK Provinsi Maluku melakukan terobosan dan inovasi dalam pengembangan 10 program PKK di masyarakat. Saat ini inovasi terhadap program PKK menjadi kebutuhan mendasar agar kehadiran PKK dengan program kerjanya bisa meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Jambore Kader PKK yang dilakukan tim penggerak PKK Provinsi Maluku ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari, tim penggerak PKK dari Kabupaten Kota se-Maluku akan mengikuti lomba diversifikasi pangan lokal, gerakan masyarakat makan ikan, dan pengelolaan sampah rumah tangga. Frida Raiman, Otis Kota Dini melaporkan. Badan Koordinator Masyarakat Maluku Sulawesi Tenggara atau BKMM Sultra menyambut baik sikap tegas Gubernur Maluku untuk memulangkan pengungsi Batu Koneng ke tempat asal mereka. Warga Batu Koneng meminta Gubernur Maluku memberikan jaminan keamanan setelah mereka kembali nanti. Sikap tegas Gubernur Maluku untuk memulangkan warga pengungsi Batu Koneng dari tempat pengungsian ke tempat tinggal mereka sebelumnya disambut baik Badan Koordinator Masyarakat Maluku Sulawesi Tenggara atau BKMM Sultra. Para pengungsi pun siap kembali ke tempat asal mereka asalkan ada jaminan keamanan dari pemerintah Provinsi Maluku. Warga Batu Koneng mengungsi beberapa waktu lalu akibat bentrok antara warga di sana. Mereka mengungsi di 2 lokasi, yakni di Markas dan Sipur 5 dan Lantamal 9 Halong. Jumlah pengungsi yang ada di 2 lokasi itu sebanyak lebih dari 800 jiwa. Sekretaris Umum BKMM Sultra, La Suryadi, berharap pemerintah secepatnya memulangkan pengungsi sebelum awal Ramadan. Sesuai dengan himbauan Bapak Gubernur Maluku bahwa pengungsi-pengungsi yang berada di Sipur dan Lanal Halong segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Apalagi sudah mau memasuki bulan Ramadan. Kami dari Badan Koordinator Masyarakat Maluku Sulawesi Tenggara juga telah mensosialisasikan apa yang menjadi himbauan Bapak Gubernur yang dilakukan pada tanggal 15 Mei kemarin. Kami turun menyampaikan hal itu kepada masyarakat pengungsi. Namun ada beberapa titipan dan harapan-harapan dari warga pengungsi yang disampaikan kepada kami untuk juga kami akan menyampaikan kepada pihak pemerintah daerah. Harapan kami persoalan ini bisa dapat diselesaikan dengan baik dan kemudian pelaku-pelaku yang sementara ini belum tertangani, kami berharap untuk segera ditangani dan ditangkap sehingga penegakan hukum dan proses hukum itu akan bisa berlangsung. La Suryadi meminta aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menangkap pelaku yang terlibat dalam bentrok antar warga di Batu Koneng beberapa waktu lalu. Dengannya diharapkan kejadian serupa tidak sampai membias di tempat lain. Abu Sahbawa, Unga melaporkan. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya mengaku selama masa kepemimpinannya selaku penjabat wali kota, dirinya telah didukung penuh aparat sipil negara di Kota Ambon.
FJ Papilaya mengaku memangku jabatan selaku pejabat Wali Kota Ambon sejak 4 Agustus 2016 dan akan berakhir pada 22 Mei nanti. Saat bertindak selaku inspektur upacara pada apel pagi 17 Mei di halaman Balai Kota Ambon, penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh aparat sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon. Ucapan terima kasih dan permohonan maaf itu disampaikan menyusul tugas-tugas pemerintahan selaku penjabat Wali Kota Ambon akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2017. Rencananya hari ini penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya akan berangkat ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri untuk melaporkan hasil kerja sebagai penjabat Wali Kota Ambon selama 9 bulan 18 hari serta persiapan untuk pelantikan pasangan Wali Kota terpilih pada tanggal 22 Mei nanti. Dengan berjalannya waktu, saya akan mengakhiri tanggung jawab saya sebagai penjabat Wali Kota pada saat pelantikan selesai. Pertama-tama saya juga ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan penyertaan dan kasih-Nya saya telah diberikan kesehatan, ya, kemudian kepercayaan untuk memimpin kota ini, dan tugas-tugas utama yang diberikan bagi saya sebagai pejabat wali kota terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sudah berlangsung dengan aman, sukses, tanpa ada hambatan. Dan juga tugas-tugas pemerintahan yang lain sudah saya lakukan secara maksimal sesuai dengan kewenangan yang saya miliki. Dan karena itu pada kesempatan ini saya sebagai pejabat wali kota maupun sebagai pribadi dan keluarga, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat kota dan semua stakeholder yang lain yang telah berpartisipasi bersama-sama mensukseskan seluruh tugas dan tanggung jawab saya sebagai pejabat wali kota selama kurun waktu 9 bulan 18 hari. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya berharap pelantikan wali kota, wakil wali kota terpilih nantinya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Karenanya dukungan dan partisipasi warga Kota Ambon sangat diperlukan guna menjaga ketentraman dan ketertiban saat proses pelantikan berlangsung. Papilaya berharap dengan dilantiknya pasangan wali kota dan wakil wali kota Ambon, tugas-tugas pemerintahan di lingkup pemerintah Kota Ambon dapat berjalan optimal sesuai harapan masyarakat di Kota Ambon. Abu Sawawa, Unga melaporkan. Pemirsa, warga masyarakat Tual menyalakan 1000 lilin di Tugu Perdamaian Kota Tual sebagai bentuk dukungan terhadap NKRI. Mereka menyerukan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Ribuan masyarakat Kota Tual turun ke jalan untuk menyuarakan perasaan mereka tentang keutuhan negara Republik Indonesia yang dinilai mulai dirongrong. Dengan mengumandangkan lagu-lagu perjuangan sambil menyalakan lilin, masyarakat menyerukan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kota Tual dikenal sangat kental dengan toleransi umat beragama di daerah ini. Beragam etnis dan suku hidup rukun di sana. Ikrar persatuan yang disampaikan di Tugu Perdamaian Kota Tual menjadi simbol bahwa Kota Tual selalu menjunjung tinggi persatuan dan toleransi umat beragama. Dengannya isu miring yang berkembang di masyarakat dapat ditepis. Dari Kota Tual, Mesak Tati Pikalawan melaporkan. Wilayah Maluku adalah kawasan aktif tingkat kegempaan karena terletak tepat di pertemuan 3 lempengan benua. Dari Januari hingga April, tercatat 350 gempa yang didata BMKG Stasiun Geofisika Ambon. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Ambon, Andi Asar Rustin menyatakan, sebanyak 350 kejadian gempa terjadi dari Januari hingga April tahun ini. Dari lebih 300 gempa, terdapat 12 gempa yang dirasakan. Untuk 12 titik gempa ini antara lain terdata di Samlaki, Dobo, Ambon, Masohi, dan Tual. Gempa tertinggi tercatat di Aru pada bulan Januari dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Untuk gempa di Maluku dinominasi di bawah 5 magnitud.
Kejadian gempa didominasi gempa dangkal yang berlokasi di utara dan selatan Pulau Seram. Menurut Andi Azhar, gempa-gempa yang berakibat kerusakan dipengaruhi oleh gempa dangkal dengan magnitud di atas 5 dan jarak lebih dekat ke pusat gempa. Keadaan kegempaan wilayah Maluku dari bulan Januari hingga bulan akhir tahun 2017 tercatat setidaknya 350 kejadian gempa bumi. Yang kita ketahui memang daerah Maluku ini merupakan daerah yang sangat rawan aktivitas gempa bumi karena merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik di mana lempeng Eurasia, Indo-Australia dan lempeng Pasifik bertemu. Dari 350 gempa yang terjadi dari Januari hingga April, kebanyakan gempa-gempa yang terjadi di wilayah Maluku terjadi yaitu gempa-gempa dangkal di mana kedalamannya di bawah 60 km. Andi Azhar Rusdin mengaku wilayah Maluku adalah kawasan aktif tingkat kegempaan di Indonesia. Hal ini diakibatkan posisi Maluku terletak pada pertemuan 3 lempeng dunia, yakni lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Melkila Tusaule, Sarles Bolaman melaporkan. Rektor Unidar Ambon Dr. Farida Moni melepas 526 lulusan sarjana strata 1 dan ahli media. Dari jumlah tersebut, 12 wisudawan berhasil lulus dengan predikat indeks prestasi 3,88. Wisuda sarjana dan ahli media Unidar Ambon digelar kemarin di Ambon. Mereka terdiri atas 507 orang lulusan program sarjana dan lulusan program diploma 3 akuntansi sebanyak 19 orang. Mereka ini berasal dari 7 fakultas dari 14 program studi di Unidar Ambon. Dengan wisuda tersebut, Unidar Ambon telah menghasilkan lulusan hampir 12.000 orang sejak perguruan tinggi itu berdiri 31 tahun lalu. Rektor Unidar Ambon Dr. Farida Moni mengatakan dalam perjalanan lembaga ini mengalami permasalahan yang cukup rumit, cukup menguras tenaga dan pikiran selama kurang lebih 2 tahun. Kini seluruh permasalahan hukum telah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang salinannya disampaikan pada tanggal 9 Mei 2017. Dengan demikian, maka seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Unidar Ambon dapat berlangsung dengan baik. Koordinator Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara Muhammad Bugis berharap para lulusan bisa berkarya di Provinsi Maluku maupun daerah lainnya di Indonesia. Para lulusan diingatkan pula untuk menjaga nama baik alma mater. Ke depan, beberapa indikator yang harus diperhatikan diantaranya kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan yang harus ditingkatkan. Pengurus Yayasan Darussalam Maluku A.R. Polanunu menyebutkan para wisudawan hendaknya siap menghadapi tantangan dan kompetisi global. Unidar Ambon akan berupaya meningkatkan mutu lulusan dan meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional. Gubernur Maluku Said Assagaf berpesan sebagai kaum intelektual muda tidak cepat berpuas diri dan terus belajar karena tantangan tidaklah ringan. Mereka juga hendaknya selalu menjunjung tinggi dan menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Universitas Patimura menargetkan menjuarai 8 mata lomba Musabakah Tilawatil Quran Perguruan Tinggi Negeri tingkat nasional ke-15 di Malang. Untuk mencapai target tersebut, Unpati melakukan seleksi terhadap 165 kafilah yang akan tampil di MTQ itu. Pada Bapak Ibu sekalian yang telah melangkahkan kaki menuju ke tempat ini. Musabakah Tilawatil Quran Perguruan Tinggi Negeri tingkat nasional ke-15 akan digelar di Malang, Jawa Timur 28 Mei hingga 4 Juni 2017. Kontingen Unpati Ambon memastikan akan tampil dalam MTQ tersebut dengan target perolehan juara pada 8 mata lomba. Untuk mencapai target tersebut dilakukan seleksi terhadap 165 kafilah.
Panitia Pelaksana Seleksi Hasan Tua Putih mengatakan, mahasiswa yang mengikuti seleksi MTQ tingkat Unpati Ambon berasal dari 9 fakultas. MTQ ini dilaksanakan selain untuk mencari 20 kafilah yang akan mewakili Unpati di Malang, juga menjadi momen bagi mahasiswa meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan kandungan Al-Quran. Wakil Rektor 1 Unpati, Profesor Freddy Riupasa saat membuka MTQ tersebut mengatakan, MTQ tidak sekedar lomba, namun mendorong mahasiswa meningkatkan iman dan takwa. Harapannya peserta yang lolos seleksi ini dapat menyiapkan diri dengan baik agar target bisa dicapai. Ya, kalau banyak belajar agama dan sebagainya supaya dia bisa kombinasi jadi sambil untuk belajar ilmu, tapi juga agama itu sangat penting untuk menjadi dasar modal untuk mereka bisa berkembang ke depan. Itu dengan MTQ ini supaya melatih mahasiswa itu supaya di samping mereka belajar ilmu, tapi juga belajar dalam pemahaman dan agama. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Yusuf Madubun mengatakan minat mahasiswa Unpati untuk mengikuti MTQ mengalami peningkatan. 2 tahun lalu mahasiswa yang mengikuti seleksi MTQ hanya 90 orang, sedangkan tahun ini 165 orang. Kegiatan MTQ tahun ini diikuti oleh 165 peserta untuk 9 cabang mata lomba. Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu itu kan cuma diikuti oleh 90 sekian mahasiswa. Dari situ kita bisa mengatakan bahwa animo mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan khususnya yang dipersiapkan untuk ke tingkat nasional itu sangat tinggi. Menurut Sekretaris Panitia Pelaksana, 20 peserta terbaik hasil seleksi itu akan menjalani bimbingan sebelum berangkat ke Malang mewakili Unpati. Hamzah Tomia melaporkan.